Ayo Pak Cuk. Ayo Pak Cuk. Harus berani tantangan. Ayo. Iya, mantap. Iya, siap. Iya. Oke. Oke. Lanjut. Saya sampaikan kemarin ini untuk tanaman keras. Tapi secara basic, Bapak Ibu, saya sebenarnya bertanya, secara basic budidaya yang saya sampaikan Bapak Ibu sudah memahami ya? Kaitannya membuat media tanam, vegetatif, generatif yang ideal. Pemupukan semuanya harus ideal. Bapak Ibu sudah bisa mengejawantahkan atau menjabarkan bahwasanya bagaimana sih yang harus ideal media tanamnya, perilakunya dan lain-lain. Itu satu, itu kunci Pak. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan tanaman keras. Perbedaannya di mana Pak? Perbedaannya salah satunya adalah interval pemupukan. Gitu ya. Tanaman keras itu selama ini cenderung yang paling cocok memang dengan pupuk jenis-jenis yang slow release. Ya, slow release artinya berarti kalau kita sampaikan pupuk slow release itu berarti justru pengaruh besarnya disitulah media tanam yang menentukan Pak, tanah yang menentukan. Pertanyaannya, lahan sawit ada Pak yang sudah generatif, yang sudah berbuah, ada Pak yang usianya di bawah 5 tahun? Tidak ada Pak. Ada. Kate lah itu. Ada Pak. Ada Pak. 3 tahun sudah berubah. 3 tahun ya? Iya, ada saya pada video. 3 tahun sudah berbuah Pak. Maksudnya sudah benar-benar produktif. Ada saya ada. 2 tahun. Sudah ada Pak sekarang. 2 tahun. Wah, luar biasa Mantap. ini yang nggak tahu berarti. Ada bukti. Varian baru. Oh gitu. Ada bukti. Berbuah Pak 2 tahun nih. Wah saya ini benar telat info ini saya ini. Apapun tahunnya yang jelas dia masa Generatif. gitu ya. Oke lah, setahun atau 2 tahun atau mungkin setahun sudah panen. Setidaknya pemupukan dalam waktu setahun berarti sudah minimal 2 kali pemupukan Pak ya. Sekali pemupukan berapa Pak yang masuk? Kalau kimia? Iya, untuk tahap pertama itu 1 kilo untuk per 1 jenis. 1 kilo per 1 jenis. Untuk KM 1,5 kilo. DM 1 tahun 2 tahun dengan interval 6 bulan sekali Pak atau 3 bulan sekali. 3 bulan 4 bulan kita pakai. Iya, karena di usia-usia awal itu pasti intervalnya lebih pendek Pak ya. Lebih pendek artinya bisa jadi 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Itu yang 6 bulan sekali biasanya sudah TM Pak ya. Oke. Investasi di sawit ini memang luar biasa. Seperti saya katakan tadi bahwa ini modal awalnya juga besar Pak. Makanya jarang petani sawit itu yang nanamnya sedikit karena investasi jangka panjang. Oke, kembali lagi bahwa di usia setahun atau 2 tahun pun pupuk kimia yang masuk itu sudah sangat luar biasa. Sementara slow release itu sangat bergantung dengan media tanam Pak. Itu lebih bergantung lagi. Bagaimana tidak Pak? Dia harus memberi pupuk cadangan makanan yang ada di situ itu banyak. Dia harus terserap dalam jangka waktu tertentu. Pemupukannya nggak mungkin, pohon sawit itu kan lebih besar, tidak mungkin sama dengan pohon cabai. Pohon cabai mungkin dengan takaran sendok Pak. Gitu. Oke Mas, tapi kan memang pohon cabai kecil, wajar dong pakai sendok. Masa iya pohon sawit mau pakai sendok? Kan pertanyaannya begitu. Masa iya Mas mau pakai sendok? Bukan itu Pak masalahnya. Tanaman sawit dengan tanaman cabai, media tanamnya sama nggak Pak? Sama. Sama-sama tanah Pak. Sama tanah. Artinya terlepas itu tanaman cabai atau tanaman sawit, intinya adalah bagaimana pupuk, misalnya sekilo itu tadi Pak ya, sekilo itu masuk tanah. Tanaman cabai 1 sendok masuk tanah. Masuk juga. tanah. 1 sendok Pak, 1 gram itu sudah membunuh berapa mikroba pengurai? Wah. Kan begitu.
Apalagi satu sekrop Pak, apalagi 1 kilo. Ya, kita pelan-pelan Pak ya. Apalagi 1 kilo, kan begitu. Kembali lagi. Nah, maka dari itu kembali lagi media tanam ini sangat penting. Kemudian dengan produk Pornas yang baru, di save dulu Pak ya. Dengan produk yang Pornas yang baru, berdasarkan case by case yang kami teliti sampai dengan salah satunya permasalahan itu Pak. Kembali lagi semua, kembali ke basic bahwa media tanam ini dirusaknya lebih parah oleh petani sawit Pak. Terima nggak terima itu Pak kenyataannya. Karena ratus ya. Rakus Pak. Tapi hasilnya kan luar biasa Pak. Ya tergantung Pak. Tergantung. Tergantung dari panen. Oh gitu ya. Panen dan lain-lain. Oke. Artinya kalau kita ngomong Pak, kalau ngomong secara objektif bahwa pemberian pupuknya petani cabai dengan petani sawit, dampak negatifnya di lahan itu banyak petani sawit yang lakukan Pak. Karena pemupukannya sekilo itu dulu Pak. Maaf ya Pak. Tapi tidak apa-apa Pak. Karena memang kita punya tujuan hasil. Artinya itu tidak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena masih bisa diperbaiki. Oke. Kemudian setelah dilakukan pemupukan begitu banyak, berapa mikroba yang mati, akhirnya kita butuh penanggulangan yang beda dong dengan Cabai. tanaman lunak. Tanaman sawit, tanaman keras apapun ini pasti beda. Itu. Nah, perbedaan itulah yang membuat kami juga harus melakukan treatment yang berbeda. Makanya kenapa kami develop produk khusus untuk tanaman keras, dan dalam hal ini karena kita banyak petani sawit, petani durian hampir samalah, tanaman keras yang butuh pemupukan slow release dan seperti itu. Kami develop produk itu dengan target, karena kebetulan sore tadi ada juga yang menanyakan targetnya apa Pak bikin pupuk khusus untuk tanaman keras ini. Yang pertama Pak, pupuk Pornas Light tanaman keras ini kita fokuskan untuk tanaman TM Pak. Tanaman menghasilkan, gitu ya. Tanaman yang sudah produktif, gitu ya. Untuk yang masih belum produktif, yang masih vegetatif, bolehlah masih tetap gunakan Pornas yang lama. Boleh kita fokuskan ke generatif. Dari kis pemupukan yang sangat luar biasa itu tadi, target kami Pak, tidak sepenuhnya nutrisi itu penuh dari Pornas kita. Makanya tetap saya anjurkan libatkan soil treatment Pak. Karena yang saya temui tidak hanya di petani jeruk, petani sawit. Saya sampaikan tadi, pemupukan 1 kilo itu 6 bulan belum tentu keserap semua Pak. Malah menghilang Menghilang, menguap sebagian Pak, sebagian mengendap. 60%. Ada sebagian yang belum terurai. Maka dari itu Pak, soil plus, harapan saya, soil plus Pornas yang baru nanti minimal Pak, ketika dia akan memperkuat penguraian pupuk-pupuk Anda yang lama-lama itu, ya kan? Pupuk yang lama itu biar terserap kembali. Targetnya itu saja dulu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, target kedua adalah saya tidak menyampaikan bahwa ketika kalian pakai Pornas nanti yang tadinya daunnya pelepahnya gini jadi begini. Artinya tidak ekstrim Pak. Tanaman keras itu kalau dalam fisika itu pernah Bapak dengar teori kapilaritas Pak ya. Dari kapilaritas itu adalah penyerapan sumbu kompor itu loh Pak. Sumbu kompor, sumbu kambu itu kan bagaimana dia minyak tanah satu kaleng gitu, ketika dikasih sumbu bisa habis dalam 1 malam gitu. Artinya ada teori capillarity di situ, kapilaritas. Nah, sumbu itu sebagai pipa kapilernya gitu. Artinya begini, target kami di masa generatif dengan terserapnya unsur hara yang lama, teresidu, pembenahan lahan itu perlahan-lahan menjadi baik Pak, sehingga nanti pupuk kimia perlahan-lahan dikurangi sehingga cukup menggunakan pupuk kita. Kembali lagi ke yang saya sampaikan awal tadi Pak, bahwa penyerapan juga pengaruhnya tinggi Pak, berhubungan langsung dengan media tanam. Setidaknya soil masuk, semua terurai, terserap lagi. Ketika sudah normal semuanya, cukup Pornas saja Pak diberikan, itu sudah terserap, sudah memenuhi. Karena unsur haranya kan sudah kita takar. Begitu. Nah, kemudian target panen yang terbaik dari pohon sawit itu apa? Saya tidak berani melebihi apa yang sudah digariskan sama
yang sudah ditentukan sama yang di atas. Yang di atas menentukan bahwa pohon sawit itu ada pelepahnya, ada manggarnya, kemudian ada buahnya, ada bijinya, ada dalamnya itu Pak, jelinya itu ya. Kita hanya bisa optimasi Pak. Kita hanya bisa optimasi, bisa memaksimalkan bagaimana menjaga agar manggar ini di setiap sudut pelepah itu agar semua itu berpotensi manggar semua soalnya Pak, sawit itu. Bagaimana agar itu maksimal? Bagaimana setiap ketiak pelepah ini itu ada manggarnya. Kemudian setelah jadi manggar, bagaimana setiap manggar ini itu ada bunganya, ada bulir-bulirnya itu. Bagaimana agar setiap bulir itu terjaga tidak jatuh sehingga bisa menjadi buah. Kemudian setelah itu bagaimana menjaga agar buah itu maksimal. Tidak kulitnya yang tebal, tapi isinya yang besar dan tebal. Kalau kulitnya yang tebal, isinya kecil apalagi katik minyaknya, itu kan masuknya juga di grade yang bawah kan Pak, pastinya kan begitu. Nah, kita tahu bahwa kulit apa namanya, Sawit. kulit sawit, kulitnya cangkangnya itu memang tebal gitu. Sekarang Bapak begini, apakah itu yang Bapak targetkan? Minyaknya kan? Kalau itu yang kita targetkan, buat Pak setebal mungkin. Bapak untung, pabrik rugi Pak. Betul enggak Pak? Lalu sekarang ini Pak, komoditi kelapa sawit adalah merupakan komoditi Sungguh aku ragu